Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Ibu? Kedengaran, Bu. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, pembahasan di geometri Euclid yang berikutnya mengenai keliling dan luas. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai poligon yang terdiri dari yang Ibu bahas ada segi empat ya, ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, kemudian belah ketupat. Maka sekarang kita lanjutkan ke mencari keliling dan luas dari masing-masing poligon tersebut. Dan yang Ibu bahas hari ini, karena ini pembahasannya banyak, jadi Ibu jadikan 2 kali. Untuk hari ini kita fokus pada persegi, persegi panjang, dan jajaran genjang. Untuk sisanya nanti minggu depan lagi. Dan topik pembahasan pada keliling dan luas, di sini yang pertama kita menghitung keliling dan luas dari ada persegi panjang, ada persegi, kemudian persegi panjang, jajar genjang, segitiga, trapesium, dan poligon beraturan. Kita mulai dari pengertian keliling dan luas. Sudah seringkali kalian mendengar kalimat keliling bangun ini, luas bangun tersebut. Nah, tetapi apakah sebenarnya pengertian dari dua kata ini? Nah, keliling itu adalah panjang atau jarak semua sisi dari suatu bangun datar. Jadi keliling ya sekelilingnya dihitung panjangnya berapa dan jaraknya berapa semua sisi. Kemudian satuan keliling yang biasa kita gunakan itu sama seperti satuan panjang. Ada sentimeter, ada meter, ada inci, ada foot, ada nanti banyak sekali ya satuan-satuan panjang yang digunakan oleh satuan keliling. Kemudian cara menentukan keliling suatu bangun yaitu dengan menjumlahkan panjang semua sisi bangun tersebut. Jadi sisi semua bangun itu dijumlahkan nanti akan ketemu kelilingnya berapa. Sedangkan luas adalah besaran yang menyatakan ukuran interior dari suatu bangun datar. Jadi ukuran yang menyatakan besaran yang menyatakan ukuran itu ya berarti harus positif ya, bilangan positif. Interior ya di dalam daerah di dalam bangun tersebut. Ini dilihat pada bangun datar atau dimensi 2 saja. Kemudian untuk satuan luas yang biasa digunakan ada sentimeter persegi, kemudian meter persegi, inci persegi, dan lain sebagainya. Ini yang biasa kalian kenal. Dan yang pertama kita lihat di sini ada bangun persegi. Di mana sifat-sifat dari persegi dia itu memiliki sisi yang sama besar. Di sini Ibu tuliskan sisinya sepanjang A. Jadi panjang sisinya adalah A, di sini A, di sini juga A. Ini A, ini semuanya. Ini sama sisinya. Dan sudutnya juga siku-siku. Kemudian untuk keliling persegi berdasarkan definisi tadi bahwa keliling itu didefinisikan sebagai penjumlahan semua panjang sisinya. Jadi ini diperolehnya dari mana? Ya diperolehnya dari kita jumlahkan semua panjang sisinya. Di sini panjang sisinya ini A. Ini A ditambah. Yang ini juga A. Ditambah A. Ditambah A sebanyak 4 kali. Karena sisi persegi ada 4. Ini menjadi disederhanakan menjadi 4A. Ini dapatnya dari ini. Jadi keliling persegi adalah 4A. Di mana A adalah panjang sisi persegi. Kemudian untuk luas persegi itu adalah A kuadrat. Dari mana A kuadrat? Ya kita bisa gambarkan seperti ini. Ini misalkan ada persegi. Panjangnya sebesar A satuan. A satuan. Nah persegi ini kita bagi menjadi satu satuan. Menjadi persegi kecil-kecil yang panjangnya satu satuan. Persegi kecil-kecil.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah persegi kecil-kecil yang sisinya adalah satu satuan. Nah, bagaimana untuk mencari luas persegi? Ya, tinggal kalian hitung kan ada berapa banyak persegi kecil-kecil yang ada di sini. Ya, cara menghitungnya ya diapakan? Tinggal ditambahkan semua persegi kecil-kecil ini atau tinggal kalian kalikan. Jadi diperolehnya dari mana? Persegi kecil-kecil yang ini sebanyak berapa? Sebanyak A. Sebanyak A. Sedangkan persegi yang kecil-kecil di sini ada berapa? Sebanyak A juga. Ya berarti berapa? Ya tinggal A kuadrat. Caranya begitu. Ini asal mulanya rumus ini kan nggak ujuk-ujuk datang ya. Jadi rumus ini ya ada proses untuk mendapatkannya. Caranya seperti ini. Kalau keliling tadi tinggal ditambahkan sisinya. Kalau luasnya ya tinggal kita bagi persegi kecil-kecil dengan sisinya satu satuan seperti ini. Kemudian untuk contoh soalnya di sini, tentukan keliling dan luas dari gambar bangun berikut. Dari gambar berikut ini merupakan bisa dilihat jika tandanya ada seperti ini menandakan bahwa ini adalah bangun persegi, di mana sisinya adalah 8 inci. Untuk menentukan kelilingnya ya gampang sekali ya. Kelilingnya berarti apa? Berapa tadi rumusnya? 4 kali 8. Iya, 4A. Ya, A-nya berapa? 4 kali 8 inci ya. 8 inci. Ini sama dengan 32 inci. Untuk kelilingnya sudah ketemu 32 inci. Untuk mencari luasnya. Luasnya apa? Ya luasnya itu kan A kuadrat. A kuadrat. Berarti berapa? 8 inci dikuadratkan. 8 kuadrat berapa? 64. 64. Satuannya apa? Ya inci kuadrat. Ya asalnya inci kuadrat itu dari mana? Ya inci kali inci. Jadinya inci kuadrat. Gampang sekali ini. Ini untuk topik pembahasan ini sangat gampang. Kemudian contoh berikutnya di sini. Nah, jika keliling dari suatu persegi adalah 36 cm, tentukan luasnya. Diketahui keliling persegi adalah 36 cm. Yang akan dicari apa? Berapakah luasnya? Caranya kalian cari apanya dulu? Cari Sisinya. Sisinya dulu. Iya, cari A-nya. Jadi keliling itu kan sama dengan 4A ya. 4A. Kelilingnya berapa? 36 cm. Berarti A-nya berapa? Ya tinggal kalian bagi. 36 cm dibagi 4 sama dengan 9 cm. Setelah ketemu sisinya, ya kita tinggal cari luasnya. Luasnya apa? Ya A kuadrat sama dengan 9 cm kuadrat sama dengan 81 cm kuadrat. Gampang sekali. Ini untuk yang persegi. Bagaimana dengan persegi panjang? Nah, persegi panjang berarti sifat-sifatnya dia memiliki sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ya, dia sejajar yang berhadapan dan panjangnya juga sama. Kemudian yang berhadapan yang ini juga dia sejajar dengan ini dan panjangnya dia juga sama. Misalkan saja yang di sini, sisi yang pertama, Ibu notasikan panjangnya adalah P. Kemudian sisi, karena ini sejajar dan sama panjang, otomatis di sini juga P ya. Di P. Kemudian sisi yang lain, di sini Ibu tuliskan misalkan panjangnya adalah L. Berarti yang di hadapannya pun ini adalah L. Dan dengan mudah kalian bisa tunjukkan
panjang dari keliling dari persegi panjang adalah ini. Dengan cara apa? Ya, kalian dengan mudah bisa tunjukkan bahwa definisi keliling tadi adalah jumlah seluruh panjang sisinya. Ya, berarti P ditambah L ditambah P ditambah L. Kan gini. Tinggal kalian satukan ini variabel yang sama. Ini menjadi 2P ditambah 2L. Nah, seperti ini. Dan bisa disederhanakan menjadi ini. Sekarang untuk luasnya, cara mendapatkan rumus ini bagaimana? Sama seperti cara mencari luas persegi. Sama seperti mencari luas persegi. Misalkan di sini dia panjangnya adalah P satuan dan ini panjangnya adalah L satuan. Kita bagi persegi panjang ini menjadi persegi kecil-kecil. Sama ya. Dengan sisinya adalah satu satuan. Ini ya satu satuan, ini satu satuan. Gini. Berarti luas daerahnya ini ya berarti ya penjumlahan dari luas semua persegi kecil-kecil ini. Banyaknya persegi kecil-kecil yang di sini itu banyaknya kan ada P sebanyak P satuan ya. Sebanyak P satuan. Kemudian yang di sini sebanyak L satuan. Sehingga luasnya ini adalah P kali L. Seperti ini. Cara menentukan rumus luasnya seperti ini. Sama seperti yang persegi. Bagaimana dengan penerapan pada contoh soal? Nah, di sini contoh soalnya. Tentukan keliling dan luas dari persegi panjang berikut ini. Dengan rumus yang sama dengan di slide sebelumnya, kita bisa menentukan keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini sama dengan 2 kali P-nya. Ini kan diketahui P-nya adalah 12 cm, L-nya adalah 6 cm. Kalian bisa tuliskan P-nya 12 cm ditambah 6 cm. Sama dengan 2 kali berapa ini? 18 cm. Sama dengan 36 cm. Betul. Nah, sekarang bagaimana dengan luasnya? Dengan rumus yang tadi kita bisa tuliskan P kali L. P-nya berapa? P-nya adalah 12 cm, L-nya 6 cm. Berarti luasnya adalah 72 cm persegi. Ya, gampang sekali. Sekarang yang contoh berikutnya. Contoh keempat, jika panjang suatu persegi panjang adalah 9 inci dan luasnya 36 inci, tentukan kelilingnya. Jadi apa saja yang diketahui? Diketahui adalah panjangnya 9 inci. Kemudian luasnya 36 inci kuadrat. Yang ditanyakan apa? Kelilingnya. Nah, sekarang bagaimana cara yang pertama kita lakukan mencari apa dulu? Lebar. Betul. Jadi menggunakan rumus luas yaitu P kali L. Luasnya kita substitusi yaitu 36 inci kuadrat. Panjangnya adalah 9 inci. Lebarnya ditanyakan. Berarti lebarnya berapa? 4 inci. Iya, setelah ketemu, kita cari keliling. Kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali panjangnya 9 inci ditambah lebarnya 4 inci. Sama dengan 2 kali 13 inci. Sama dengan berapa? 26. 26 inci. Oke. Sudah? Sekarang kita lanjutkan ke poligon yang berikutnya, yaitu jajaran genjang. Nah, kemarin sudah diketahui bahwa sifat dari jajaran genjang, dia memiliki
dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Dia juga sama seperti persegi panjang, dia itu sejajar. Ini juga sama panjang. Ini sejajar. Ini sama panjang. Tapi perbedaannya dengan persegi panjang, kalau jajar genjang sudutnya belum tentu 90 derajat. Kalau persegi panjang dia sudutnya pasti 90 derajat atau siku-siku. Kemudian di sini pada jajar genjang dia memiliki tinggi. Tinggi itu didefinisikan sebagai jarak sepasang sisi sejajarnya. CD dengan AB dia sejajar, maka jarak AB dengan CD disebut dengan tinggi, yaitu misalkan saja DE itu ini adalah tingginya. Dan tinggi ini kan harus siku-siku, tegak lurus dengan salah satu sisi. Tapi tinggi ya tidak harus ini saja ya, boleh misalkan jarak antara ini tingginya yang di sebelah sini pun juga tidak masalah. Tapi kan yang pasti dia harus tegak lurus. Misalkan ini tinggi yang pertama antara jarak CD dengan AB, misalkan yang ini adalah T2 yang merupakan jarak BC dan AD. Tapi perlu diperhatikan bahwa jika kalian memilih tingginya yang di sebelah sini, T-nya, maka alasnya adalah AB. Tetapi jika kalian memilih tingginya yang di sini, maka alasnya adalah BC. Betul, BC. Ya, jadi kalian jangan sampai kalau ini tingginya, ini alasnya jangan sampai ya. Jadi kalau ini tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Boleh alasnya itu AB, boleh pakai CD karena sama. Kalau tingginya T2, maka alasnya akan pakai yang BC atau AD. Seperti itu. Kemudian keliling jajar genjang bisa menggunakan definisi keliling, yaitu penjumlahan dari semua sisinya. Misalkan saja ini ibu panjang dari AB, ibu namakan A. Panjang dari BC, ibu namakan B. Berarti CD panjangnya juga A. Berarti AD juga panjangnya adalah B. Nah, ya sekarang untuk mencari rumus keliling, ini diperoleh dari mana? Sama. Ya berarti A ditambah B ditambah A ditambah B. Berarti sama dengan 2A ditambah 2B. Nih, dapatnya ini. Nah, untuk luas jajar genjang, itu adalah alas kali tinggi. Dapat dari mana? Nah, ini adalah tugas kalian mencari. Jadi tugas mahasiswa, kalau tadi persegi dan persegi panjang, rumus luas diperoleh dari mana? Diperoleh dari mempartisi bangun tersebut menjadi persegi-persegi kecil-kecil dengan sisinya satu-satuan. Nah, untuk jajar genjang ini agak sedikit berbeda. Jadi kalian cari gini ya, nanti cari nih. Tugas mahasiswa adalah mencari cara menentukan luas persegi panjang. Nah, bagaimana kok bisa ini rumusnya adalah alas kali tinggi? Nah, ini tugas kalian untuk mencari. Nanti dikumpulkan. Paham mengenai tugasnya? Ya, Paham mengenai tugasnya ini ya? Ibu, luas jajar genjang. Oh iya, kok persegi panjang? Jajar genjang. Iya. Salah. Ntar Ibu hapus dulu. Persegi panjang sudah lewat ya. Oke. Luas jajar genjang. Oke, mengerti untuk tugasnya yang ini? Mengerti, Bu. Oke, kalau mengerti kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh. Tentukan keliling dan luas dari jajar genjang berikut ini. Nah, ini sudah alasnya sudah ada. Kemudian tingginya 8. Kemudian sisi yang lain yaitu 10 cm. Berarti
Kalau ini 14 cm, berarti di sini juga 14 cm. Kalau di sini 10 cm, berarti di sini juga 10 cm. Maka dengan langkah yang mudah, kita bisa menentukan keliling dari jajar genjang. Kita bisa menggunakan rumus tadi, 2 kali A ditambah B. Ya. 2 kali A-nya berapa? 14 cm, B-nya 10 10 cm, maka ini menjadi 2 kali berapa ini? 24 cm dikalikan 2 menjadi 48 cm. Sudah ketemu kelilingnya. Sekarang kita mencari luas, kita gunakan rumus alas kali tinggi. Ya, alasnya kalian pakai yang mana berarti? 14. Betul, 14 cm. Tingginya berapa? 8 cm. Ini sama dengan berapa ini? 112 cm persegi. Oke. Terlalu gampang. Sekarang kita lanjutkan. Oh, sudah habis. Karena terlalu gampang jadinya tidak ada pertanyaan. Demikian penjelasan Ibu mengenai luas dan keliling dari persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan